bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa. Kericuan ini pecah usai Persipura Jayapura kalah 0-1 dari Adiaksa FC dalam laga play-off perebutan satu tempat ke Liga 1 Super League. Ratusan supporter mengamuk masuk ke lapangan melempari dan mengejar pemain lawan. Supporter yang emosi bahkan sampai merusak sejumlah fasilitas di dalam stadion. Kericuan merembet hingga keluar stadion. Sejumlah kendaraan dibakar massa, termasuk ambulan dan mobil polisi, serta bangunan di sekitar stadion. Terbakar. Ini juga mobil. Hingga malam ini ratusan personil berjaga mengantisipasi kericuan lanjutan. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari tim Persipura terkait insiden kericuhan ini. Di Stadion Lukas NMB, ini pendukung Persipura, mereka memeriksa setiap mobil yang keluar. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Naufal Zakwan. Berikut berita pilihan siang ini. Serangan Israel ke puluhan kota di Lebanon dibalas pejuang Hizbullah dengan sejumlah roket. Tiga pendaki tewas akibat erupsi dahsyat Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara. Kuliner Nusantara berbalut pemandangan gurun pasir yang menawan dapat dinikmati jemaah calon haji di kota Nabi Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, kita ke informasi pertama, Amerika Serikat kembali menyerang Iran. Kali ini Amerika Serikat menyerang kota-kota pelabuhan Iran dan sistem pertahanan udara milik Iran. Ledakan hebat terjadi di sejumlah wilayah di Iran tadi malam. Iran menuding Amerika Serikat dan sejumlah negara menyerang wilayah pelabuhan di Kems dan Bandar Abbas. Pejabat senior Amerika Serikat mengkonfirmasi kepada media di Amerika Serikat bahwa militer Amerika Serikat juga menyerang pos pemeriksaan Angkatan Laut Bandar Kragan di Minab, Iran. Sementara di tengah gencatan senjata, sejumlah roket menyasar Iran. Langit malam Iran dihujangi serangan dan mengaktifkan sistem pertahanan udara milik Iran. Iran pun berhasil menghalau serangan di Teheran Barat, khususnya area Chitgar. Militer Iran mengkonfirmasi serangan ini. Mereka menyebut sejumlah objek udara yang diduga drone mencoba menembus sistem pertahanan udara Iran. Selain di Chitgar, serangan ini juga menyasar kota Bandar Abbas dan Minab. Namun tidak ada satupun drone dan rudal yang berhasil menembus pertahanan Iran. Warga Iran pun beraktivitas seperti biasa. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata dengan Iran tetap berlaku meski terjadi konflik bersenjata pada Kamis hingga Jumat. Donald Trump berupaya mengecilkan insiden saling serang tersebut, seraya menegaskan gencatan senjata yang berlaku tanpa batas waktu tetap berlaku. Namun Trump mengancam Amerika Serikat akan menghancurkan Iran jauh lebih brutal jika Iran tidak segera menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat. Sebelumnya pada Jumat dini hari, Amerika Serikat membombardir wilayah Qasem dan Bandar Abbas yang diklaim menjadi situs militer milik Iran.
They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? What you want to hear, a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are... Presiden Amerika Serikat Donald Trump buka-bukaan bahwa ada 111 rudal yang ditembakkan ke kapal induk Amerika Serikat di Selat Hormuz. Namun Trump tegaskan semua rudal berhasil dihalau oleh pertahanan kapal induk mereka. Tomahawks, unbelievable. Patriots, unbelievable. We had recently, we had 111 missiles shot at one of our very valuable objects, something called an aircraft carrier. Think of this, 111 missiles, high range, high quality, speed missiles, very high, very fast, very top of the line. 111 out of 111 missiles shot at a, well, it used to be, you'd like to say $1 billion boat. Now they're about $18 billion. They're very expensive. But 111 coming at them at 3,500 miles an hour. All 111 were shot down and didn't even get close to the ship. And they're all laying at the bottom of the ocean along with the Iranian Navy. They're all laying very nicely under the water. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan pihaknya tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Ia juga menekankan rakyat Iran tetap kompak dan bersatu meskipun Amerika berupaya memecah belah bangsanya dengan melanggar hukum internasional. تصورشون این بود مردم خواهند اومد خیابونا و این حکومت ساقط خواهد شد و مملکت هم علنا میگن تیکه تیکه بکنن. حتی شرم نمیکنن از اینکه اینو نگن. مثلا خود رئیس جمهور آمریکا میگه ما دوز دریایی پول خوبی گیرمون میاد. دوز دریایی میشیم. تا فشار ایجاد کنن مردم ما ناراضی بشن بریزن تو خیابونا. همه دنیا تو این وضعیت شهرهاشون کشورهاشون تورم و گرانی و نمیدونم اینا به اعتراض وادار کرده اونا رو. مایی که تو جنگیم، مایی که این همه زدند و اینا، خب طبیعیه باید با یه سری مشکلاتی مواجه می شدیم که شدیم. ولی حضور شماها، تلاش شماها و همراهی شما و مردم در حقیقت نقشه. Sementara markas besar militer Iran menuduh Amerika Serikat melanggar gencatan senjata dengan menyerang kapal tanker minyak dan kapal lainnya. Amerika Serikat juga melakukan serangan udara terhadap wilayah sipil Pulau Keshm dan daerah pesisir Bandar Hamir Sirik. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan militernya telah menyerang 3 kapal perang Amerika Serikat dengan rudal dan drone saat melintasi Selat Hormuz pada Kamis malam. Ya, di tengah sengitnya saling serang antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz, Angkatan Laut Iran menyita kapal tanker minyak Ocean Koi di Teluk Oman. Iran menuduh kapal tersebut berusaha mengganggu ekspor minyak Iran dengan memanfaatkan kondisi regional. Kapal tanker berbendera Barbados tersebut dilaporkan membawa minyak Iran, pemirsa. Kapal Ocean Koi sendiri telah berada di bawah sanksi Amerika Serikat sejak Februari 2026.
Setelah disita, kapal dikawal ke pantai selatan Iran dan diserahkan kepada pihak berwenang. Penyitaan ini terjadi di tengah ketegangan tinggi di Selat Hormuz menyusul bentrokan antara pasukan Amerika Serikat dan Iran di wilayah tersebut. Rekaman video yang dirilis militer Iran IRGC memperlihatkan sebuah tulisan dan foto para pejuang yang ditempelkan pada rudal-rudal sebelum diluncurkan, pemirsa. Iran dengan tegas siap menghadapi serangan Amerika Serikat. Ini dia, pemirsa, sebuah video yang dirilis militer Iran IRGC memperlihatkan para pejuang militer Iran tengah menempelkan sebuah tulisan serta foto para pejuang Iran ke rudal-rudal mereka sebelum diluncurkan. Hal tersebut dilakukan sebagai respon Iran terhadap serangan Amerika Serikat ke wilayah mereka di tengah gencatan senjata yang tengah berlangsung. Iran menegaskan tidak tinggal diam serta akan menyerang balik siapa saja yang menyerang mereka. Kerusakan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah akibat serangan Iran jauh lebih besar dan presisi dibandingkan yang dilaporkan pemerintahan Donald Trump. Temuan itu mengemukakan berdasarkan investigasi media Amerika Serikat, The Washington Post. Hasil investigasi The Washington Post dengan menganalisis lebih dari 100 citra satelit rilisan Iran menunjukkan sedikitnya 228 struktur dan peralatan militer di 15 pangkalan Amerika Serikat hancur atau rusak. Investigasi media Amerika Serikat ini mengindikasikan dampak besar serangan Iran terhadap negara superpower dengan militer terbaik di dunia. Sebelumnya media Amerika Serikat CNN juga menginvestigasi terkait serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di 8 negara Timur Tengah. Dampak serangan rudal balistik dan drone bunuh diri Iran dilaporkan mengakibatkan kerusakan berat. Serangan Iran di 16 pangkalan Amerika Serikat ini menyerang aset bernilai tinggi seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer. Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina TEE-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pecah sejak 28 Februari 2026. Ya, selanjutnya, pemirsa, Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab dikabarkan kembali mendapatkan serangan. Ini dia, pemirsa, terlihat asap hitam pekat membumbung tinggi di sekitaran Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab. Hingga saat ini belum diketahui siapa di balik serangan yang menimbulkan ledakan hingga mengepulkan asap hitam ke angkasa. Sebelumnya Iran diduga melancarkan serangan drone ke tangki bahan bakar di area sekitar bandara dan memicu kebakaran hebat. Zionis Israel kembali melancarkan serangan ke puluhan kota di Lebanon Selatan. Zionis Israel juga menggunakan amunisi fosfor putih ke beberapa daerah. Zionis Israel kembali melanjutkan agresi ke Lebanon Selatan yang melibatkan serangan udara, serangan drone, penembakan artileri, dan operasi penghancuran. Zionis Israel menargetkan lebih dari 50 kota dan daerah di seluruh Lebanon Selatan sepanjang hari. Kota-kota tersebut termasuk distrik Nabatiyeh, Bin Jebel, dan Tire. Amunisi fosfor putih juga dilaporkan digunakan di beberapa daerah. Serangan ini terus dilakukan Zionis Israel meski gencatan senjata masih berlangsung. Sementara belum ada laporan resmi mengenai korban atas serangan ini. Pejuang Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel menggunakan rudal di Ramiyah, Lebanon Selatan. Rudal-rudal Hizbullah terus diluncurkan, pemirsa, untuk menyerang pasukan Zionis Israel. Hizbullah terus melakukan serangan jika pasukan Zionis Israel memaksa masuk ke wilayah Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah dan Zionis Israel terus melakukan serangan meski gencatan senjata masih berlangsung. Ratusan pengunjuk rasa melempar puluhan ular saat berunjuk rasa di pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Indosiar.
Pemirsa, sejumlah pengendara motor nekat melawan arus untuk menghindari razia kendaraan bermotor wajib pajak di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat pagi. Pengendara motor yang belum membayar pajak kendaraan langsung ditindak di tempat. Sejumlah pengendara motor ini nekat melawan arus lalu lintas di tengah kepadatan kendaraan menghindari razia wajib pajak di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pengendara yang panik langsung memutar arah, mengetahui adanya razia gabungan yang dilakukan oleh Bapenda, Satlantas Polres Cimahi, dan Samsat Kota Cimahi. Para pengendara yang terjaring razia langsung diperiksa petugas mulai dari kelengkapan surat-surat, STNK, dan SIM. Para pengendara motor yang menunggak pajak kendaraan langsung ditindak di tempat untuk segera membayar wajib pajak kendaraan bermotor. Telat berapa lama, Bu, pajaknya, Bu? 2 tahun, Pak. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Terus gimana? Langsung bayar atau gimana, Bu? Langsung bayar aja, biar jauh-jauh. Dia mau berangkat ke Cianjur, kirain nggak ada ini, gitu. Jadi jalan sini, biasanya mau ikut rombongan. Bu, kenapa sampai telat 2 tahun belum bayar, Bu? Jomblo nanti ya. Lupa atau gimana, Bu? Nanti aja, nanti. Nah, kan nggak pernah ke kota, gitu. Kemana-mana juga pernah berangkat jauh motornya. Razia bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah karena menurut data masih banyak pengendara motor yang menunggak wajib pajak. Untuk membayar, bahkan sampai tahun 27 sudah membayar, tetapi juga masih ada yang belum membayar juga. Tapi ya yang belum bayar kita tahan, kita stop dulu untuk membereskan kewajiban. Di sini langsung dilayani kita. Alhamdulillah ini salah satunya adalah untuk mendukung program pemerintah baik di provinsi maupun kota. Razia kendaraan bermotor wajib pajak ini akan dilakukan selama 3 hari ke depan guna mendukung program pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, iNews melaporkan. Ratusan pengunjuk rasa melempar puluhan ular berbisa saat berunjuk rasa di pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ular-ular itu sengaja mereka bawa sebagai hadiah bagi Bupati Indramayu, Luki Hakim. Puluhan ular berbisa ini tiba-tiba saja berkeliaran di depan pintu masuk pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Aksi tidak terpuji dilakukan warga saat mereka berunjuk rasa. Seketika aparat kepolisian meminta demonstran menghentikan aksinya. Selain tidak pantas melempar hewan di tengah aksi unjuk rasa, beberapa ular yang mereka lempar juga berbisa. Tak terima aksinya dihalau, ratusan pengunjuk rasa nekat menerobos gerbang pendopo. Aksi saling dorong pun tidak dapat dihindari. Kawan-kawan, itu kita. Mereka dibawa kita. Akan tetap. Kita tidak butuh perwakilan. Banyak puluhan ular berbisa itu sengaja dibawa warga untuk diberikan kepada Bupati Indramayu, Luki Hakim. Ratusan mengaku tidak puas dengan kerja Luki Hakim, termasuk tentang pengelolaan sampah yang kian Pertama dalam isu lingkungan, kami punya bukti-bukti mungkin sedikit titik lokasi tempat pembuangan sampah yang katanya itu legal dan ada bak sampahnya, tetapi tidak diangkut secara berulang-ulang kali ataupun setiap hari tidak diangkut sehingga mangkrak, dan itu ada 3 bak sampah. Legislatif, pengawasan, akan tetapi ketika ada hal-hal seperti itu kok teman-teman sedangkan tidak berhasil bertemu Bupati, demonstran akhirnya berorasi menyampaikan keluh kesah mereka. Hingga aksi selesai, Bupati Indramayu, Luki Hakim tidak cukup. Dari Indramayu, Jawa Barat, Pak Iskandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke kabar duka. Pemirsa, anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan Hairul Saleh meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya di Jakarta Selatan. Hairul Saleh wafat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat setelah api menjalar di kediamannya yang tengah direnovasi. Pria kelahiran Kolaka, Sulawesi Tenggara tersebut dikenal sebagai sosok yang profesional dan pekerja keras. Rencananya jenazah Hairul Saleh akan dimakamkan di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kami turut berbelasungkawa atas kabar duka ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
Ya, begitulah pemirsa suasana di kediaman almarhum Hairul Saleh yang beralamat di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejumlah keluarga dan kerabat kerja almarhum memenuhi halaman rumah duka. Jajaran karangan bunga bertuliskan ucapan duka juga berdiri di depan rumah duka. Sementara suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Hairul Saleh saat jenazah Hairul Saleh tiba di rumah duka. Saya bersaksi adalah orang yang baik dan semoga amal ibadah selama hidup diberi balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala kesalahan kehilafannya dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberi kesabaran. Selidiki penyebab kebakaran, polisi gelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat peristiwa ini, Hairul Saleh meninggal dunia diduga terjebak di lantai 4 rumah yang menjadi titik terjadi kebakaran. Polisi menggelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh. Proses olah TKP berlangsung tertutup. Polisi mengumpulkan barang bukti dan memeriksa 3 saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi di area ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, Hairul Saleh tidak sendiri, korban bersama dengan 3 asisten rumah tangganya di lantai 4. Nah, itu masih kita mintai keterangan dari asisten rumah tangga, saksi-saksi. Keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada di lokasi. Kondisi yang terbakar berapa persen, Pak? Sementara 80-an lah ya, atas ya, lantai atas ya, atas ruang kerja beliau ya. 80% lah. Ya, di ruang kerja beliau kalau bawah. Sebelumnya peristiwa kebakaran melanda rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Jalan Teratai, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Untuk mengetahui suasana di kediaman almarhum Hairul Saleh, kita sudah terhubung dengan rekan kami Salam Pulungan dan juru kamera Ade Supriyatna di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat siang, Salam. Dari olah TKP apa saja hasil yang dapat Anda sampaikan? Ya, Noval dan juga pemirsa, beginilah kondisi terkini dari rumah milik Hairul Saleh, anggota 4 BPK yang berada di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, di mana memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan juga dan juga dari pantauan kami di lapangan, untuk kondisinya saat ini memang terpantau sepi. Tidak tampak adanya aktivitas apapun baik dari dalam maupun juga luar ruangan, dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk di lingkungan sendiri ini juga tampak sangat lengang. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin. Dan dapat kami informasikan juga bahwa dalam kebakaran yang menewaskan Hairul Saleh itu, polisi juga sudah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP pada dini hari tadi untuk mengungkap secara pasti penyebab kebakaran. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Noval, dan juga pemirsa, bahwa memang kebakaran terjadi di ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4 dan diduga api ini berasal dari sisa-sisa thinner bekas renovasi rumah. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Noval, dan juga pemirsa, bahwa pihak kepolisian saat ini juga nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang memang 3 orang ini berada di lokasi yang sama bersama dengan Hairul Saleh pada saat kebakaran tersebut terjadi. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk saat ini pun ini hanya terdapat adanya karangan bunga yang berada di posisi di depan rumah terkait dengan ucapan duka cita terkait dengan meninggalnya Hairul Saleh pada hari kemarin. Dan memang belum ada update terkini lebih lanjut apakah nantinya akan dilakukan pemeriksaan pada pekan depan atau pada hari apa. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari aparat pihak kepolisian yang berada di kawasan Jakarta Selatan ini. Noval. Baik, terima kasih Saleh atas laporannya dari kediaman almarhum Hairul Saleh di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.
Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf melepas keberangkatan 300 jemaah haji dari pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis siang yang merupakan kloter ke-62. Irfan Yusuf mengungkapkan saat ini jemaah haji dari Indonesia yang telah berangkat ke Tanah Suci telah mencapai 250 kloter atau sekitar 50% dari total jumlah jemaah haji. Terkait adanya jemaah haji yang ditolak pihak imigrasi Saudi hingga dipulangkan kembali ke Indonesia, Irfan Yusuf meminta jajaran Kementerian Haji untuk terus memantau kondisi kesehatan jemaah haji. Agar peristiwa seperti ini tidak terulang, Irfan menghimbau kepada jemaah haji yang belum dan akan berangkat ke Tanah Suci agar terus menjaga kesehatan tubuhnya. Sudah 50% lebih, kemarin 50%. Kemarin berangkat semua, saya angkanya tapi udah 250 kloter, dan sudah hampir 50%. Dan alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Sebagian jamaah yang di Madinah sudah bergeser ke Mekah. Hari ini yang berangkat langsung ke Jeddah, kemudian ke Mekah. Dan alhamdulillah laporan dari teman-teman di sana semuanya berjalan lancar. Memang ada beberapa kendala sedikit, 1-2, tapi ya bisa diatasi. Kloter BTH 14 menjadi rombongan terakhir jemaah calon haji Indonesia yang tiba di kota Madinah. Sebanyak 440 jemaah gabungan asal Kalimantan Barat tiba dalam kondisi sehat. Kloter BTH 14 tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Kamis dini hari waktu Arab Saudi. Kloter ini menjadi penutup seluruh rangkaian kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama di Madinah. Sebanyak 440 jemaah dalam kloter ini merupakan gabungan dari kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Pontianak. Kondisi jemaah dilaporkan sehat saat menjalani proses kedatangan di bandara. Jemaah merasa terbantu dengan pelayanan petugas yang ramah dan cepat. Kloter terakhir dari BTH 14 dari wilayah Kalimantan Barat. Alhamdulillah telah landing dengan selamat. Para jamaahnya juga terlihat sehat semua. Hanya satu jamaah yang ada sedikit gangguan dari pernapasan, sehingga dari tim dokter dan satu pendamping dan jamaah tersebut langsung dibawa ke klinik kesehatan BTH Madinah. Dengan tibanya kloter BTH 14, seluruh proses kedatangan jemaah calon haji Indonesia sebanyak 267 kloter yang mendarat di Bandara Madinah resmi berakhir. Selanjutnya, kedatangan jemaah calon haji gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, Media Center Haji 2026 iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini suasana jelang ibadah haji di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan jurnalis Indonews Eti Juwitasari di Jeddah, Arab Saudi. Selamat siang Eti, apakah gelombang kedua kloter jemaah calon haji Indonesia sudah tiba di Jeddah? Selamat pagi waktu Arab Saudi, Naufal dan pemirsa. Di Arab Saudi ini baru sekitar jam 7.31. Ya, untuk jemaah haji gelombang kedua ini sudah ada sebanyak 38 kloter jemaah haji dengan kurang lebih sebanyak 14.500 jemaah sudah mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, dan mereka akan langsung didorong bus melalui menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Nantinya para jamaah haji akan diberikan waktu beristirahat kira-kira beberapa jam untuk selanjutnya akan melaksanakan umroh wajib. Dan tadi saya baru saja pulang selepas tiket malam di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Ini masih saja ditemukan para jamaah haji di gelombang kedua ini masih belum mengenakan kain ihramnya dengan lengkap begitu ya. Jadi diimbau bagi para jemaah haji karena sudah dikirimkan
surat dari Kementerian Haji Pusat untuk seluruh kanwil Kemenhaj di seluruh daerah itu untuk mensosialisasikan tentang penggunaan ihram saat di embarkasi. Jadi dari embarkasi para jamaah haji itu sudah mandi ihram, kemudian memakai pakaian ihram lengkap. Untuk perempuannya bisa memakai baju putih dan untuk laki-lakinya harus menggunakan kain ihram. Nantinya untuk niat ihramnya bisa dilaksanakan di atas pesawat saat pesawatnya itu melewati Yalamlam atau garis yang sejajar dengan Yalamlam, atau bisa juga saat berada atau saat tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Diimbau sekali bagi para masyarakat atau para jemaah haji Indonesia untuk menaati peraturan ini karena untuk lebih tertibnya atau lebih lancarnya proses ibadah. Kembali ke rekan Nova. Ya baik, nanti kita harapkan semoga seluruh jamaah dalam kondisi sehat tentunya. Terima kasih Ati atas laporannya, selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Pemirsa, 1 bulan di Tanah Suci, jemaah haji mulai rindu masakan Nusantara. Tidak perlu membawa bekal dari rumah karena di Madinah, Arab Saudi ada restoran yang menawarkan menu Nusantara pemirsa. Sekaligus pemandangan gurun pasir yang begitu menawan. Setibanya di lokasi, mata kita langsung disambut dengan indahnya pemandangan Gunung Uhud, lengkap dengan keberadaan onta di padang pasir. Tidak hanya itu, di sini juga pengunjung dimanjakan dengan berbagai masakan Nusantara. Menu yang ditawarkan pun beragam, pastinya akan menjadi obat penawar rindu akan masakan tanah air. The Java Signature yang dimiliki oleh seorang chef asal Cirebon, Jawa Barat menyajikan makanan khas Nusantara seperti bakso, nasi ayam penyet, pisang goreng, serta bebek goreng. Dibanderol dengan harga 20 hingga 35 rial. Kafe ini selalu ramai dikunjungi oleh jemaah haji ataupun umroh. Alhamdulillah hari ini kita makan bakso sama kerupuk dan ayam penyet. Selama 10 hari kita di Madinah, kangen dengan masakan Indonesia. Kanan di luar juga banyak nasi gitu. Jadi saya pikir bakso itu untuk semua kalangan bisa, sama pisang goreng memang belum ada duanya. Baru satu-satunya yang mencetuskan pisang goreng di Saudi Arabia. Di tengah padatnya aktivitas ibadah, masakan khas Nusantara menjadi pengobat lelah sekaligus penguat tenaga bagi para tamu Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026, iNews melaporkan. Berkunjung ke kota Madinah belum lengkap tanpa singgah ke Masjid Quba pemirsa. Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad saat hijrah ke Mekah dari Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, saat ini saya berada di Masjid Quba. Di belakang saya ini, Masya Allah. Nah, masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah saat beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Tidak hanya itu pemirsa, beliau juga bahkan mendesain sendiri masjid ini dan meletakkan batu pertama di masjid ini. Dan dalam pembangunannya masjid ini beliau juga dibantu oleh malaikat Jibril untuk menentukan lokasi di mana kiblat berada. Masjid Quba berdiri sekitar 5 km dari Masjid Nabawi dan dikenal sebagai masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Masjid didirikan sesaat setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah dari kota Mekah. Masjid Quba memiliki arsitektur khas Timur Tengah dengan dominasi warna putih serta deretan kubah yang megah. Kawasan masjid juga terus dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menampung jumlah jemaah dan peziarah yang kian membeludak. Para pengunjung datang untuk beribadah, berdoa, sekaligus merasakan jejak sejarah perjalanan dakwah Rasulullah. Menunaikan sholat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya setara dengan beribadah umroh. Tak heran di musim haji seperti ini jumlah pengunjung meningkat.
Mereka berlomba-lomba mendulang pahala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, ada kisah haru dari seorang nenek petani 70 tahun yang berasal dari Maros bisa menginjakan kaki di Tanah Suci. Berkat kegiatannya menabung puluhan tahun dari bertani, mimpinya untuk berhaji akhirnya bisa terwujud. Pertama dulu saksi menangis. Oke. Gak apa-apa nih. Air mata Nenek Jumaria jatuh tak terbendung, bukan karena duka, melainkan bahagia, sebab rasa syukur atas mimpi yang kini menjadi nyata. Nenek 70 tahun asal Kurusumange, Tanra Lili, Maros, Sulawesi Selatan ini masih tak menyangka dirinya yang seorang petani dan hidup sebatang kara akhirnya bisa menginjakan kaki di Tanah Suci untuk berhaji. Baginya, berhaji adalah satu keinginan terbesarnya dalam hidup. Dan demi menggapainya, ia rela menyisihkan uang dari upah bertani dan hasil panennya selama puluhan tahun untuk ditabung di dalam ember yang disembunyikan di bawah kasurnya. Tabungannya tak pernah sedikit pun dipakai, meski dalam kondisi sulit, demi tujuan besarnya yakni berhaji ke Tanah Suci. Mungkin saya kesini karena panggilan Tuhan. Kan saya orang miskin. Dia bilang, kalau kau punya uang nak, bisa ke Tanah Suci. Pergi aku kan saya tidak ada, aku pergi. Saya doakan orang tua aku, semoga baik di sana. Meski usianya tak lagi muda, kondisi fisik dan kesehatan Nenek Jumaria tetap kuat dan terjaga. Sosok Jumaria terpilih menjadi ikon program Mekah Route yang digagas oleh Otoritas Keimigrasian Kerajaan Arab Saudi lewat skema Fast Track atas rekomendasi Kemenhaj. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Pasangan suami istri penjual peyek asal Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukan halangan untuk berhaji. Menabung Rp5.000 sehari selama bertahun-tahun, pasangan ini akhirnya berangkat haji di tahun ini. Di tengah kesederhanaannya, pasangan suami istri Agus dan Rohyati, warga Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, tak lupakan mimpinya untuk berhaji. Perjuangan mereka dimulai sejak tahun 2011. Menyisihkan Rp5.000 dari penghasilan berjual makanan ringan ke kantor-kantor. Mereka juga harus membiayai 3 anak yang masih sekolah. Namun tekad untuk berangkat haji tak pernah surut. Hingga akhirnya ia belajar membuat peyek dan mulai berjual di pasar untuk menambah penghasilan. Meski dalam jumlah kecil, sejak mendaftar haji pada tahun 2012, pasangan ini harus menunggu antrian 14 tahun. Sangat nabungnya sehari dulu 5.000-an lah. Kan daripada piknik kemana-mana gitu. Baiklah, Bapak gitu. Kan nabung aja, nabung nanti buat ke itu aja. Haji gitu. Ya. Memang udah niat dari dulu? Iya. Berapa tahun lalu? Ya ada 2011 lah. Mulai? Niatnya. Jadi 5.000 dari 5.000 kita kumpulkan untuk membentuk, artinya ada suatu talangan di bank itu bahwa haji itu bisa dibantu lewat dana talangan. Kerja keras dan kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Rencananya, Rohyati dan suami akan berangkat ke Tanah Suci pada 14 Mei tahun ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah TKP kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki BBM di jalur lintas Sumatera, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan yang menewaskan 16 orang. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Indosiang.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indo Siang. Pemirsa, letusan dahsyat Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara menelan korban jiwa. 3 pendaki dilaporkan tewas, sementara tim SAR masih melakukan pencarian terhadap pendaki yang hilang. Rekaman video wisatawan menunjukkan semburan abu vulkanik yang membumbung tinggi disertai material pijar keluar dari kawah Gunung Dukono. Sejumlah pendaki yang berada di bibir kawah tampak panik, berupaya turun dan berlari menjauh saat letusan terjadi sambil sesekali mengabadikan gambar. Berdasarkan data sementara, 3 pendaki dilaporkan meninggal dunia. Terdiri dari 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia. Selain itu, 14 pendaki berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Hingga kini, petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri masih melakukan penyisiran di kawasan lereng dan jalur pendakian untuk mencari 3 pendaki yang belum ditemukan. Terdapat 20 korban dalam pencarian yang terdiri dari 9 orang warga negara asing dari Singapura dan 11 orang warga lokal Provinsi Maluku Utara. Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Dukono terpantau masih tinggi dan masyarakat diimbau tidak mendekati radius bahaya. Oh my God. I hope. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki BBM di jalur lintas Sumatera, Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Penyelidikan dilakukan guna mengungkap penyebab pasti insiden tragis yang menewaskan 16 korban. Dah bisa lagi Pak, dah terkejar lagi itu. Tim lapor Polda Sumsel dan petugas Atlantas Polres Musirawas Utara menggelar olah tempat kejadian perkara lokasi kecelakaan maut di Jalinsum, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Petugas memeriksa sejumlah titik tabrakan bekas rem hingga posisi akhir kedua kendaraan. Polisi juga menyita sejumlah sampel dari hasil olah TKP. Kernet bus ALS yang selamat turut hadir di lokasi kejadian dan memberikan keterangan kepada polisi terkait detik-detik sebelum kecelakaan terjadi. Dari hasil penyidikan awal, sopir bus yang diduga kelelahan menghindari jalan berlubang hingga masuk ke jalur berlawanan. Namun naas dari arah berlawanan melaju truk tangki BBM. Tabrakan pun tak terhindarkan. Benturan keras memicu kebakaran hebat hingga menghanguskan bus dan truk tangki beserta sejumlah korban di dalamnya. Yang terjadi kecelakaan, dari pemeriksaan kami mengambil dua bungkus arang bekas kebakaran, kemudian 1 botol cairan, kemudian 1 botol cairan tersebut kami ambil dari truk tangki, kemudian kalau batuk abuan dari bis, berikut swab dan juga cek fisik. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Noval dan selamat siang pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Noval. Dan memang jika kita melihat saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Pancoran masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian yang Anda saksikan saat ini adalah kendaraan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu dari arah Pancoran baru saja lepas dari antrian traffic light. Dan memang jika kita melihat dengan aktivitas kendaraan di kawasan ini, di mana memang pengendara roda 2 di kawasan ini masih banyak yang tidak menggunakan helm standar SNI. Perlu kami sampaikan kembali lagi bahwa saat ini Polda Metro Jaya menerapkan sistem penilangan secara elektrik
maksud kami secara elektronik, yaitu penilangan etle, baik etle statis maupun etle mobile. Untuk itu kami harapkan Anda dapat tertib menggunakan helm standar SNI maupun safety belt bagi pengendara roda 4. Kemudian untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan keluar mengarah ke arah Pancoran, jika kita melihat ini juga cukup ramai dengan aktivitas kendaraan, di mana antrian traffic light ini mencapai 200 meter ke belakang. Hal ini bisa kita gambarkan dengan memang banyak wisata kuliner pada kawasan Kalibata ini juga menyebabkan adanya peningkatan aktivitas masyarakat ke arah Kalibata. Tentunya ini juga perlu diantisipasi dengan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang menyeberang di kawasan ini. Kemudian juga kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian bagi Anda yang akan beraktivitas pada saat ini melakukan kegiatan di luar rumah, pastikan periksa kembali kelaikan kendaraan dalam keadaan layak jalan. Kemudian kami juga mengharapkan Anda untuk tidak berkendara sambil merokok maupun berkendara tidak menjaga jarak aman ataupun melawan arus, karena hal ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta menyebabkan juga kecelakaan bagi pengendara lain yang mengikuti di belakang Anda. Tentunya patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan dengan tidak fokus pada penggunaan handphone saat berkendara. Ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Noval, kembalikan dari studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Kalibata. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Polisi telah memeriksa puluhan saksi dalam kasus kecelakaan maut antara kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur. Sejumlah saksi yang diperiksa termasuk para korban dan pihak taksi yang tertemper KRL. Polda Metro Jaya telah memeriksa 39 saksi dalam kasus kecelakaan kereta tersebut. Saksi yang diperiksa termasuk 11 korban, pihak KAI, manajemen taksi, serta pengemudi taksi yang tertabrak komuter lain. Fokus pemeriksaan yakni terkait teknis perkereta apian dan operasional taksi tersebut. Polisi juga melaporkan masih ada 12 korban kecelakaan yang dirawat di 7 rumah sakit yang tersebar di Jakarta dan Bekasi. Nah, sampai saat ini proses masih berjalan dan secara simultan penyidik Polda Metro Jaya, Puslap 4 Barreskrim Polri bersama KNKT seiring sejalan ini melakukan pendalaman sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Kami juga menghormati tim dari KNKT yang turun terkait tentang musibah kecelakaan mobil taksi online dengan kereta KRL, begitu juga KRL dengan kereta cepat Argo Bromo Anggrek. Nah, tim penyidik dari Polda Metro Jaya juga sama-sama mendalami 2 peristiwa yang terjadi antara mobil taksi online dengan kereta komuter, selanjutnya kereta komuter dengan Argo Bromo Anggrek yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan belum akan menonaktifkan Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama meski namanya muncul dalam dakwaan kasus dugaan korupsi ekspor-impor di lingkungan bea dan cukai. Purbaya menyebut keputusan akan diambil setelah proses hukum perjalanan jelas dan di pengadilan. Menurut Purbaya, nama Jaka Budi Utama baru muncul dalam persidangan sehingga belum ada dasar untuk melakukan pemberhentian jabatan. Ia menegaskan pemerintah akan menunggu seluruh fakta terungkap sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Purbaya juga menyebut telah berkomunikasi dengan Jaka dan memastikan yang bersangkutan akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Pak Jaka namanya muncul. Ya kita lihat aja nanti. Nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa. Pak, bakal diberhentikan sementara nggak Pak? Tidak sampai clear di sana seperti apa. Proses kan baru mulai, namanya baru muncul, masa langsung berhenti. Kita lihat sampai clear sejelas-jelas seperti apa kasus itu baru kita akan ambil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi KPK terkait anggaran sepatu sekolah rakyat senilai Rp700.000 per siswa.
Gus Ipul berdalih harga sepatu tersebut masih dalam tahap perencanaan dan akan berubah lebih rendah saat proses pembelian. Gerah dengan sorotan publik terkait pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat senilai Rp700.000 per orang atau Rp27,54 miliar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf akhirnya mendatangi KPK. Gus Ipul mengaku kedatangannya ke KPK untuk menjelaskan awal mula munculnya angka Rp27,54 miliar. Politisi PKB itu membantah angka Rp700.000 per siswa merupakan harga final, melainkan harga perencanaan. Gus Ipul bahkan menyebut kelak saat pembelian terjadi, harga pembelian akan jauh lebih murah dibandingkan harga perencanaan. Biasa di dalam proses pengadaan itu kan diawali dengan penganggaran ya. Pada saat penganggaran ada mekanisme, ada melihat harga pasar, ada konsultasi ke ahli dan lain sebagainya dalam rangka untuk menentukan harga perencanaan. Biasanya ini nggak selalu, saya nggak tahu detailnya. Biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri. Sebelum Gus Ipul bertandang ke KPK, Kemensos sempat menjadi sorotan publik lantaran menganggarkan dana sebesar Rp700.000 untuk pembelian sepatu sekolah. Paket bernama sepatu sekolah pelengkapan siswa itu dibutuhkan bagi 39.000 lebih siswa sekolah rakyat. Yang artinya Kemensos menggelontorkan dana hingga Rp27,54 miliar hanya untuk sepatu. Coba yang lihat tadi yang hitam tadi. Setelah ramai jadi pembicaraan, Kemensos langsung menjelaskan jika anggaran Rp700.000 itu bukan untuk satu pasang sepatu, melainkan 3 pasang sepatu, baik untuk siswa maupun untuk guru di sekolah rakyat. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, lanjut. Direktur Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi lari sekuat tenaga saat dicecar awak media usai diperiksa KPK. Dedi adalah salah satu saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai Rp61 miliar. Pak, kemana Pak? Woi Pak! Pak, kemana Pak? Woi Pak! Komisi Pemberantasan Korupsi jadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai Rp61 miliar. Salah satu yang diperiksa Ahmad Dedi selaku PNS Bea Cukai. Selesai pemeriksaan, Dedi memilih lari saat meninggalkan gedung merah putih KPK. Dedi lari sekuat tenaga untuk menghindari awak media yang mencoba menginformasi materi pemeriksaannya. Dedi terus lari hingga jalan umum depan gedung merah putih KPK meski berlawanan arah dengan kendaraan bermotor yang melintas. Berarti Ahmad Dedi diduga menerima aliran uang? Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan bea atau importasi barang. Nah, ini masih akan terus didalami terkait dengan keterangan-keterangan itu, termasuk nanti dari keterangan yang muncul dalam persidangan. Itu juga nanti akan menjadi pengayaan oleh penyidik. Selain Dedi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 3 saksi lain dari unsur swasta. Ketiganya adalah Heri Setiono, Haritomi, dan Hana PRB. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Noval Zakwan beserta kerabat kerja pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.